Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan satu hal yang sederhana, tapi membuat hati tidak tenang seharian? Misalnya, pagi-pagi membuka rekening, lalu jumlah gaji pensiun yang masuk terasa tidak seperti yang diharapkan. Atau mungkin ada teman di grup WhatsApp yang menulis, gaji pensiunan Mei 2026 ada perubahan. Lalu yang lain ikut bertanya, benar naik? Benar ada tambahan? Kenapa saya belum menerima? Dari satu pesan kecil, suasana hati bisa berubah. Yang tadinya tenang, mulai gelisah. Yang tadinya tidak memikirkan apa-apa, mulai menghitung ulang kebutuhan rumah, belanja dapur, obat bulanan, listrik, air, biaya transportasi, sampai bantuan kecil untuk cucu. Semuanya tiba-tiba terasa menunggu satu jawaban. Sebenarnya gaji pensiunan Mei 2026 ini bagaimana faktanya? Bapak Ibu, jangan sampai salah paham. Karena dalam urusan gaji pensiun, salah memahami kabar bisa membuat kecewa, panik, bahkan membuka peluang penipuan. Hari ini kita akan bahas dengan tenang, jelas, dan hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat, dan salam penuh doa untuk seluruh Bapak Ibu pensiunan ASN, pensiunan PNS, TNI, Polri, para janda dan duda pensiunan, serta keluarga yang hari ini sedang mendampingi orang tua tercinta di rumah. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan pikiran yang tenang. Semoga setiap kebutuhan harian dimudahkan, setiap urusan keluarga dilancarkan, dan setiap kabar yang datang bisa dipahami dengan bijak, bukan dengan panik. Bapak Ibu yang kami hormati, topik hari ini memang terlihat sederhana, yaitu gaji pensiunan bulan Mei 2026. Tetapi bagi pensiunan, topik ini tidak sederhana, karena gaji pensiun bukan sekedar angka di rekening. Itu adalah pegangan hidup, itu adalah hasil pengabdian panjang, itu adalah sumber ketenangan bagi banyak keluarga. Karena itu, ketika muncul kabar tentang gaji pensiunan Mei 2026, kita harus membahasnya dengan hati-hati. Jangan langsung percaya pada kabar yang terlalu manis. Jangan langsung takut pada kabar yang terlalu menegangkan. Dan jangan langsung menyimpulkan hanya dari judul, potongan video, atau pesan berantai. Di video ini, kita akan coba memahami dengan bahasa yang mudah. Apa yang perlu dicek, apa yang harus diwaspadai. Apa bedanya informasi resmi, dugaan, simulasi, dan rumor. Dan bagaimana Bapak Ibu bisa tetap tenang sambil menunggu kejelasan dari sumber yang benar. Bapak Ibu, mengapa gaji pensiunan Mei 2026 bisa membuat banyak orang bertanya-tanya? Karena bulan Mei sering menjadi waktu ketika kebutuhan keluarga mulai terasa menumpuk. Ada yang menghadapi pengeluaran kesehatan, ada yang harus membeli kebutuhan pokok lebih banyak, ada yang harus membantu anak atau cucu, ada juga yang sedang menunggu kabar lain, seperti tambahan penghasilan, penyesuaian, rapel, atau pembayaran tertentu yang ramai dibicarakan. Masalahnya bukan cuma soal apakah uang masuk atau tidak, masalahnya adalah soal harapan. Ketika pensiunan mendengar kabar bahwa gaji bulan Mei mungkin berbeda, mungkin ada tambahan, mungkin ada proses baru, atau mungkin ada penyesuaian, maka hati langsung ingin tahu, apakah ini benar? Kalau benar, kapan? Kalau orang lain dapat, kenapa saya belum? Disinilah banyak orang mulai salah paham. Ada yang mengira setiap kabar tentang gaji berarti pasti ada kenaikan. Ada yang mengira setiap keterlambatan kecil berarti ada masalah besar. Ada yang mengira jika belum masuk pada waktu yang diharapkan, berarti haknya hilang. Padahal dalam sistem pembayaran pensiun, bisa ada banyak faktor yang perlu dipahami. Jadwal bank, administrasi, data penerima, status autentikasi, kanal pembayaran, atau informasi resmi yang belum dibaca secara lengkap. Namun kita juga tidak boleh menutup mata. Kegelisahan pensiunan itu nyata. Ketika uang pensiun menjadi sumber utama untuk hidup, maka perubahan kecil saja terasa besar. Selisih satu hari bisa membuat cemas. Selisih nominal bisa membuat bingung. Pesan palsu bisa membuat panik. Dan janji palsu bisa membuat orang tua mengambil keputusan yang merugikan. Karena itu, pembahasan hari ini penting. Kita bukan hanya membahas gaji pensiun Mei 2026. Kita membahas cara menjaga ketenangan. Kita membahas cara membaca informasi. Kita membahas cara melindungi data. Dan yang paling penting, kita membahas bagaimana Bapak Ibu bisa tetap bermartabat, tidak mudah ditipu, dan tidak mudah diguncang oleh kabar yang belum jelas. Sekarang mari kita pahami konteksnya dengan sederhana. Gaji pensiunan adalah pembayaran rutin yang diterima oleh pensiunan sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi banyak Bapak Ibu, pembayaran ini biasanya menjadi dasar utama untuk menyusun belanja bulanan. Karena sifatnya rutin, maka ketika ada kabar perubahan, kabar keterlambatan, kabar tambahan, atau kabar penyesuaian, wajar kalau banyak orang langsung memperhatikan. Namun Bapak Ibu perlu membedakan beberapa hal. Pertama, gaji pensiun rutin berbeda dengan kabar tambahan seperti rapel, tunjangan tertentu, atau gaji ke-13. Gaji pensiun rutin adalah pembayaran yang biasanya diterima setiap bulan. Sementara tambahan lain, jika memang ada, punya mekanisme dan ketentuan sendiri. Jadi jangan langsung mencampur semua kabar menjadi satu. Kedua, jika ada kabar bahwa gaji pensiunan Mei 2026 mengalami perubahan, maka yang harus ditanyakan adalah perubahan apa? Apakah perubahan nominal,
perubahan jadwal, perubahan cara pengecekan, perubahan data, atau hanya perubahan dalam pembahasan publik. Tanpa menjawab pertanyaan ini, kabar tersebut bisa menyesatkan. Ketiga, jika ada orang menyebut angka tertentu, tanggal tertentu, atau janji pencairan tertentu, maka Bapak Ibu harus bertanya, sumbernya dari mana? Apakah ada informasi resmi? Apakah ada pengumuman yang bisa dicek? Atau hanya pesan dari grup yang terus diteruskan? Dalam urusan pensiun, kata fakta harus dipakai dengan hati-hati. Fakta berarti informasi yang bisa diverifikasi. Fakta bukan sekadar kabar yang ramai. Fakta bukan sekadar tulisan besar di thumbnail. Fakta bukan sekadar cerita dari seseorang yang mengaku tahu. Fakta harus punya sumber yang jelas. Di sisi lain, ada juga istilah asumsi dan simulasi. Asumsi adalah dugaan berdasarkan pola atau pengalaman sebelumnya. Misalnya, seseorang berkata, biasanya bulan seperti ini ada kabar tertentu. Itu masih asumsi. Simulasi adalah contoh perhitungan untuk membantu pemahaman. Misalnya, jika ada penyesuaian, seseorang membuat contoh cara menghitung selisih. Itu boleh saja, tetapi harus disebut sebagai contoh, bukan nominal resmi. Jadi konteks besar hari ini adalah, jangan sampai salah paham antara gaji rutin, tambahan, rapel, gaji ke-13, penyesuaian, rumor, dan fakta resmi. Semua istilah itu bisa saling berkaitan dalam pembicaraan masyarakat, tetapi tidak boleh dicampur seolah-olah semuanya sudah pasti terjadi. या क्रमाकुमुदी कॉन्टेक्स्ट में क्लियर किया गया कि रेगुलर पेंशन, रेपेल, gaji के 13, assumption और official fact अलग-अलग चीजें हैं. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Ada beberapa poin penting yang wajib dipahami agar tidak salah menafsirkan kabar gaji pensiunan Mei 2026. Pertama, gaji pensiun bulanan adalah hak rutin, tetapi informasi tentang perubahan harus tetap dicek. Kalau Bapak Ibu menerima gaji pensiun seperti biasa, itu berarti pembayaran rutin berjalan sesuai sistem yang berlaku. Namun jika ada kabar tentang tambahan atau penyesuaian, jangan langsung menganggap tambahan itu otomatis masuk bersama gaji rutin. Bisa saja memiliki proses yang berbeda, bisa saja memerlukan pengumuman tersendiri. Bisa saja belum ada kepastian. Kedua, jangan menyimpulkan dari pengalaman orang lain. Kadang ada teman yang berkata, saya sudah masuk, lalu yang lain panik karena belum. Padahal bisa saja perbedaan terjadi karena bank berbeda, waktu pemrosesan berbeda, status data berbeda, atau cara pengecekan berbeda. Jangan langsung menganggap ada masalah sebelum memeriksa dengan benar. Ketiga, jika nominal terasa berbeda, cek dulu dengan tenang. Jangan langsung panik. Periksa riwayat transaksi. Bandingkan dengan bulan sebelumnya. Pastikan apakah yang masuk adalah pembayaran rutin, tambahan, atau transaksi lain. Jika masih bingung, mintalah bantuan keluarga yang dipercaya untuk mengecek. Jangan bertanya kepada nomor asing yang mengaku petugas. Keempat, jangan percaya kabar kenaikan atau tambahan tanpa dasar resmi. Ini sangat penting. Banyak pesan berantai yang memakai kata-kata seperti, sudah pasti, semua pensiunan dapat, atau, mulai Mei langsung naik. Kalimat seperti itu memang terdengar menggembirakan, tetapi kalau tidak ada sumber resmi, maka jangan dijadikan pegangan. Kelima, pahami bahwa diproses tidak selalu berarti sudah cair. Dalam banyak informasi keuangan, kata diproses bisa berarti data sedang disiapkan, sistem sedang diperiksa, atau administrasi sedang berjalan. Tetapi masyarakat sering menganggap diproses berarti uang akan langsung masuk. Disinilah salah paham sering terjadi. Keenam, jangan langsung menghubungkan semua kabar dengan rapel. Jika ada pembahasan tentang gaji bulan Mei, belum tentu itu berarti rapel. Rapel adalah pembayaran susulan atau selisih yang biasanya terkait dengan penyesuaian tertentu. Untuk menyebut adanya rapel, harus ada dasar yang jelas. Jika tidak ada dasar resmi, maka kabar rapel harus dianggap sebagai isu yang perlu diverifikasi. Ketujuh, jangan langsung menghubungkan semua kabar dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 juga memiliki pembahasan dan mekanisme tersendiri. Jika ada kabar tentang gaji pensiun Mei 2026, belum tentu itu berarti gaji ke-13 sudah cair. Jangan sampai satu kabar membuat Bapak Ibu menggabungkan semua harapan sekaligus, lalu kecewa jika tidak sesuai. 8. Data pribadi sangat penting. Jika ada kewajiban pengecekan data, autentikasi, atau pembaruan informasi, lakukan hanya melalui jalur resmi. Jangan menyerahkan NIK, nomor rekening, foto KTP, PIN, password, atau kode OTP kepada pihak yang tidak jelas. Ketika isu gaji pensiun ramai, penipu sering memanfaatkan suasana. Mereka tahu banyak orang sedang menunggu kabar, lalu mengirim pesan palsu, seolah-olah dari lembaga resmi. Kesembilan, jangan mengambil keputusan keuangan berdasarkan kabar yang belum pasti. Misalnya, jangan mengambil pinjaman hanya karena mendengar akan ada tambahan. Jangan menjanjikan uang kepada keluarga sebelum dana benar-benar masuk. Jangan membeli barang besar karena membaca kabar di grup. Bapak Ibu boleh berharap, tetapi perencanaan keuangan harus berdiri di atas uang yang sudah pasti ada. Kesepuluh, siapkan skala prioritas. Kalau gaji pensiun rutin sudah masuk, dahulukan kebutuhan yang paling penting. Bahan pokok, obat, biaya kesehatan, tagihan wajib, dan kebutuhan rumah tangga utama harus diprioritaskan. Jika suatu saat ada tambahan resmi, gunakan dengan bijak.
Jangan sampai tambahan yang ditunggu lama habis untuk hal yang kurang penting. Sebagai contoh simulasi, bukan angka resmi, Bapak Ibu bisa membagi uang bulanan menjadi beberapa bagian. Sebagian untuk kebutuhan dapur, sebagian untuk kesehatan, sebagian untuk tagihan, sebagian untuk bantuan keluarga jika memungkinkan, dan sedikit untuk pegangan darurat. Simulasi seperti ini bukan aturan resmi, tetapi cara sederhana agar uang pensiun lebih terarah. Ke-11, keluarga harus ikut membantu menjaga informasi. Anak dan cucu jangan hanya bertanya, sudah cair belum? Tetapi juga membantu mengecek sumber kabar. Kalau orang tua menerima pesan mencurigakan, keluarga sebaiknya membantu memeriksa. Jangan menyalahkan orang tua kalau mereka bingung. Di era digital, banyak pesan palsu memang dibuat sangat meyakinkan. Ke-12, jangan malu untuk berkata belum tahu. Jika tetangga atau teman bertanya, benar gaji Mei berubah dan Bapak Ibu belum punya sumber resmi, jawaban paling aman adalah, kita tunggu informasi resmi dulu. Itu bukan kelemahan, itu tanda kehati-hatian. Intinya, Bapak Ibu, gaji pensiunan Mei 2026 harus dipahami dengan jernih. Yang rutin jangan dicampur dengan tambahan. Yang rumor jangan dianggap fakta. Yang simulasi jangan dianggap keputusan. Yang belum masuk rekening jangan dijadikan dasar belanja. Dan yang paling penting, data pribadi harus dijaga. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, cek kenyataan. Karena disinilah banyak Bapak Ibu bisa terhindar dari salah paham. Pertama, jika ada kabar yang mengatakan gaji pensiunan Mei 2026 pasti naik, jangan langsung percaya sebelum ada dasar resmi. Kenaikan atau perubahan pembayaran harus memiliki aturan atau pengumuman yang jelas. Kalau hanya berupa pesan di grup, itu belum cukup. Kedua, jika ada kabar yang mengatakan semua pensiunan akan menerima tambahan pada tanggal tertentu, cek dulu sumbernya. Jangan langsung senang, jangan langsung sebar. Kalimat seperti ini sering dipakai untuk menarik perhatian, tetapi belum tentu benar. Ketiga, jika ada link yang meminta Bapak Ibu mendaftar untuk menerima gaji, rapel, tambahan, atau gaji ke-13, berhenti dulu. Jangan klik sembarangan. Apalagi kalau link itu meminta data pribadi. Banyak penipuan dimulai dari rasa penasaran dan harapan. Keempat, jangan percaya kepada pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Tidak ada orang pribadi yang boleh menjanjikan pencairan lebih cepat dengan meminta uang administrasi. Jika ada yang meminta transfer, itu tanda bahaya. Kelima, jangan berikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP adalah kunci keamanan. Jika seseorang meminta kode OTP dengan alasan verifikasi gaji pensiun, jangan diberikan. Sekali kode itu diberikan, akun atau data Bapak Ibu bisa berisiko. Keenam, jangan hanya percaya pada tampilan resmi. Penipu bisa memakai logo, foto pejabat, stempel palsu, atau bahasa yang terlihat formal. Tetapi, tampilan resmi tidak selalu berarti sumber resmi. Yang harus dicek adalah kanal asal informasi tersebut. Ketujuh, jangan menyebarkan kabar jika belum yakin. Banyak orang menyebarkan informasi karena niat baik. Namun, niat baik saja tidak cukup. Kalau informasinya salah, teman-teman pensiunan lain bisa ikut cemas. Lebih baik berhenti sejenak, cek sumber, lalu baru bagikan jika benar-benar jelas. Kedelapan, jangan membandingkan rekening sendiri dengan rekening orang lain tanpa memahami konteks. Jika teman mengatakan sudah menerima sesuatu, pastikan dulu apa yang diterima. Apakah gaji rutin? Apakah tambahan? Apakah transaksi lain? Jangan langsung panik karena informasi setengah-setengah. Kesembilan, jangan biarkan judul besar menguasai emosi. Ada judul yang dibuat sangat keras agar orang cepat menonton, tetapi isi belum tentu sekuat judulnya. Dengarkan penjelasannya. Apakah pembuatnya membedakan fakta dan dugaan? Apakah ada peringatan agar hati-hati? Jika tidak, maka Bapak Ibu harus lebih waspada. Kesepuluh, realitas paling aman adalah ini. Selama belum ada informasi resmi yang jelas, tetap atur keuangan berdasarkan gaji yang benar-benar sudah diterima. Jangan menghitung uang yang belum masuk sebagai uang yang sudah pasti. Dengan cara ini, Bapak Ibu menjaga diri dari kecewa dan risiko keuangan. Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita berhenti sebentar dari istilah gaji, jadwal, rapel, dan tambahan. Mari kita lihat sisi manusianya. Seorang pensiunan seringkali tidak banyak bicara tentang rasa khawatirnya. Di depan anak cucu, Bapak Ibu mungkin tetap tersenyum. Saat ditanya kabar, jawabannya sering sederhana. Alhamdulillah, baik. Tetapi di dalam hati, ada banyak perhitungan yang tidak selalu terlihat. Berapa uang belanja minggu ini? Obat mana yang harus dibeli dulu? Apakah cukup untuk listrik? Apakah masih bisa membantu cucu? Apakah bulan ini harus mengurangi pengeluaran? Pertanyaan seperti ini mungkin tidak terdengar oleh orang lain, tetapi sangat nyata bagi banyak pensiunan. Karena itu, ketika ada kabar tentang gaji pensiun Mei 2026, hati mudah bergerak. Bukan karena Bapak Ibu ingin berlebihan, bukan karena mengejar kekayaan, tetapi karena uang pensiun adalah sandaran. Satu perubahan kecil bisa terasa besar, satu tambahan kecil bisa membuat napas lebih lega, satu kabar palsu bisa membuat tidur tidak nyenyak. Pensiun bukan berarti kebutuhan berhenti. Usia bertambah, tetapi kebutuhan kesehatan sering bertambah juga. Pendapatan mungkin tetap, tetapi harga barang bisa berubah.
Tenaga mungkin berkurang, tetapi tanggung jawab keluarga kadang masih ada. Itulah kenyataan yang harus dihormati. Maka informasi tentang pensiunan harus disampaikan dengan hati. Jangan mempermainkan harapan orang tua. Jangan membuat janji yang belum jelas. Jangan memakai kata-kata yang membuat panik. Di balik setiap penonton, ada manusia. Ada bapak yang pernah bekerja puluhan tahun, ada ibu yang menjaga keluarga sambil mengabdi, ada janda atau duda pensiunan yang hidup dengan pengaturan sangat teliti. Bapak ibu layak mendapatkan informasi yang jujur. Bapak ibu layak mendapatkan penjelasan yang tidak membingungkan. Bapak ibu layak mendapatkan ketenangan, bukan sensasi. Dan untuk keluarga yang menonton video ini, tolong pahami orang tua. Jangan hanya menunggu apakah gaji mereka bertambah. Bantulah mereka memeriksa informasi. Lindungi mereka dari penipuan digital. Dampingi mereka ketika bingung. Karena bagi orang tua, dukungan keluarga seringkali lebih menenangkan daripada kabar uang itu sendiri. Sekarang, apa yang sebaiknya Bapak Ibu lakukan mulai hari ini? Mari kita buat langkah sederhana yang mudah diterapkan. Pertama, cek rekening dengan tenang. Jika gaji pensiun sudah masuk, catat jumlahnya dan bandingkan dengan bulan sebelumnya. Jangan panik jika ada perbedaan kecil sebelum mengetahui penyebabnya. Jika ada hal yang tidak jelas, mintalah bantuan keluarga atau hubungi layanan resmi. Kedua, simpan bukti transaksi. Catatan kecil sangat membantu. Bapak Ibu bisa mencatat tanggal masuk, jumlah yang diterima, dan kebutuhan yang dibayar. Dengan catatan seperti ini, jika suatu saat ada perubahan, Bapak Ibu lebih mudah memahami. Ketiga, periksa informasi dari sumber resmi. Jangan hanya mengandalkan grup WhatsApp, jangan hanya mengandalkan thumbnail video, jangan hanya mengandalkan komentar orang. Jika kabarnya penting, cari sumber yang jelas. Keempat, jangan klik link sembarangan. Ini harus diingat berkali-kali. Kalau ada link yang menjanjikan pencairan gaji, rapel, bantuan, atau tambahan, jangan langsung buka. Jika link meminta data pribadi, hentikan. Tanya keluarga yang dipercaya. Kelima, lindungi kode rahasia. OTP, PIN, password, dan data rekening tidak boleh dibagikan kepada siapapun. Bahkan jika orang itu mengaku petugas. Petugas resmi tidak akan meminta kode rahasia melalui chat pribadi. Keenam, susun prioritas belanja. Setelah gaji pensiun masuk, dahulukan kebutuhan pokok, kesehatan, dan tagihan penting. Jangan terburu-buru menghabiskan uang untuk hal yang bisa ditunda. Ini bukan berarti hidup harus terlalu keras, tetapi agar bulan berjalan lebih aman. Ketujuh, jangan mengambil utang karena kabar yang belum pasti. Jika ada isu tambahan atau rapel, tunggu sampai benar-benar ada kepastian. Utang yang diambil karena rumor bisa menjadi beban panjang jika kabarnya tidak terbukti. Kedelapan, bicarakan dengan keluarga secara terbuka. Katakan bahwa uang pensiun harus dipakai dengan bijak. Jika nanti ada tambahan resmi, akan diprioritaskan untuk kebutuhan penting dulu. Dengan komunikasi seperti ini, keluarga bisa lebih memahami. Kesembilan, bantu teman sesama pensiunan. Jika ada teman yang bingung atau menerima pesan mencurigakan, ingatkan dengan lembut. Jangan mengejek, jangan menyalahkan. Banyak orang tertipu bukan karena bodoh, tetapi karena penipu memang pandai memanfaatkan harapan. Kesepuluh, tetap tenang dan jangan terbawa arus. Kabar keuangan akan terus datang. Ada yang benar, ada yang belum jelas, ada yang sengaja dibuat sensasional. Tugas Bapak Ibu adalah menjaga hati, menjaga data, dan menjaga keputusan agar tetap aman. Dengan langkah-langkah ini, Bapak Ibu tidak hanya menunggu gaji pensiun dengan lebih tenang, tetapi juga lebih siap menghadapi kabar apapun yang muncul di bulan Mei 2026. Bapak Ibu pensiunan yang kami hormati, pesan utama hari ini sangat sederhana, tetapi penting. Jangan sampai salah paham tentang gaji pensiunan Mei 2026. Gaji rutin, rapel, tambahan, gaji ke-13, penyesuaian, dan kabar viral adalah hal-hal yang harus dibedakan dengan jelas. Jangan dicampur menjadi satu, karena dari situlah kebingungan sering bermula. Jika ada kabar baik yang resmi, tentu kita semua berharap itu benar-benar membawa manfaat bagi Bapak Ibu. Semoga setiap hak pensiunan dapat diterima dengan lancar, tepat, dan sesuai ketentuan. Semoga pembayaran rutin berjalan baik. Semoga jika ada tambahan resmi, prosesnya jelas dan tidak membingungkan. Tetapi selama belum ada kepastian resmi, mari tetap tenang. Jangan panik. Jangan klik link mencurigakan. Jangan berikan data pribadi. Jangan membuat keputusan besar dari kabar yang belum jelas. Dan jangan merasa malu untuk bertanya kepada keluarga atau pihak resmi jika ada hal yang membingungkan. Bapak Ibu telah mengabdi bertahun-tahun. Ada keringat, waktu, tenaga, kesabaran, dan tanggung jawab yang telah diberikan untuk negeri ini. Maka di masa pensiun, Bapak Ibu layak mendapatkan ketenangan, layak mendapatkan informasi yang benar, layak dihormati, bukan dibuat gelisah oleh kabar yang tidak jelas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keberkahan rezeki, perlindungan dari penipuan, dan ketenangan hati untuk seluruh Bapak Ibu pensiunan dimanapun berada. Semoga keluarga Bapak Ibu juga diberi kebijaksanaan untuk mendampingi dengan kasih sayang. Dan sebelum video ini ditutup, mari kita renungkan satu pertanyaan. Ketika kabar tentang
tentang gaji pensiun datang begitu cepat, apakah kita sudah cukup sabar untuk memeriksa kebenarannya sebelum percaya? Karena di zaman sekarang, ketenangan bukan milik orang yang paling cepat menerima kabar, tetapi milik orang yang paling bijak membedakan fakta dari rumor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.